Suamiku melempar surat cerai tepat ke wajahku. Matanya merah. Aku akan menikah dengan wanita pilihanku. Cepat tanda tangani surat itu. Tanganku gemetar, tapi aku menandatanganinya tanpa sepatah kata. Suaranya berubah panik. Tidak, tunggu, itu. Ternyata rahasianya. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Gesti. Jika orang bertanya siapa aku, mungkin jawabannya sederhana. Seorang istri. Seorang perempuan yang memilih menikah karena cinta, lalu bertahan karena janji. Namun, jika aku jujur pada diriku sendiri, aku lebih dari sekadar status yang tertera di kartu keluarga. Aku adalah perempuan yang terbiasa mendengar tanpa membantah, menerima tanpa banyak bertanya, dan menelan luka tanpa memperlihatkan air mata. Aku tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan bahwa suara perempuan sebaiknya lembut, tidak menantang, dan tidak terlalu sering digunakan. Ibuku selalu berkata, rumah tangga bukan tempat untuk menang. Yang penting adalah bertahan. Kalimat itu melekat di kepalaku bahkan setelah aku menikah dengan Farhan. Farhan adalah laki-laki pertama yang membuatku percaya bahwa aku bisa dicintai tanpa harus menjadi siapa-siapa. Ia datang dengan tutur kata rapi, senyum yang meyakinkan, dan janji bahwa aku tidak perlu takut menghadapi dunia sendirian. Aku percaya. Terlalu percaya, mungkin. Kami menikah bukan karena paksaan, bukan pula karena keterdesakan usia. Kami menikah karena aku yakin, dan Farhan terlihat siap. Setidaknya, begitu yang kutangkap kala itu. Aku meninggalkan sebagian mimpiku untuk mendampinginya, mengatur rumah, dan menjadi tempat pulang. Aku tidak pernah merasa itu pengorbanan. Bagiku, cinta memang seringkali meminta seseorang untuk menepi. Namun, waktu memiliki cara sendiri untuk mengubah segalanya. Beberapa bulan terakhir, rumah ini terasa asing. Dindingnya masih sama, perabotannya tidak berubah, tetapi udara di dalamnya terasa berat. Farhan sering pulang dengan wajah lelah yang tidak mau dijelaskan. Ponselnya tak pernah jauh dari genggaman. Tatapannya kerap kosong, seolah ada dunia lain yang lebih menarik daripada ruang tamu tempat aku menunggunya. Aku tidak pernah bertanya berlebihan. Aku tahu batasanku sebagai istri yang ingin tetap terlihat dewasa. Aku hanya memastikan makanan tetap hangat, rumah rapi, dan suaraku tidak meninggi saat menyapanya. Aku percaya, jika aku cukup tenang, segalanya akan kembali seperti semula. Aku salah. Malam itu, hujan turun perlahan. Tidak deras, tetapi cukup untuk membuat langit terlihat muram. Aku sedang melipat pakaian di kamar ketika Farhan masuk tanpa menyapaku. Ia duduk di tepi ranjang, punggungnya membelakangi aku. Biasanya, ia akan bertanya tentang hariku, atau setidaknya menghela napas sebelum rebah. Kali ini, ia diam terlalu lama. Gesti, panggilnya akhirnya. Suaranya terdengar datar. Tidak marah, tidak pula hangat. Aku menghentikan gerakanku dan menoleh. Ada sesuatu di wajahnya yang membuat dadaku mengencang. Iya, jawabku pelan. Ia menarik napas panjang, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Aku menunggu, dengan kesabaran yang selama ini kupelihara. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah keluhan tentang pekerjaan, bukan pula cerita lelah seperti biasanya. Kita cerai saja. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak ada awalan, tidak ada penjelasan. Seperti seseorang yang menyebutkan daftar belanja. Singkat, dingin, menghantam. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku tidak mendengar, tetapi karena aku perlu memastikan jantungku masih berdetak. Ada rasa nyeri yang menjalar perlahan dari dada ke tenggorokan, tetapi aku menelannya. Aku sudah terlalu lama belajar untuk tidak bereaksi berlebihan. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Hanya satu kata. Tidak ada nada menuntut. Aku ingin tahu alasannya, bukan untuk membantah, melainkan untuk memahami. Farhan mengusap wajahnya, lalu berdiri. Ia berjalan mondar-mandir, seperti seseorang yang sedang mencari alasan yang tepat. Aku capek, katanya. Capek hidup begini. Hidup yang bagaimana? Tanyaku lagi. Ia berhenti melangkah.
Menatapku dengan sorot mata yang membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Hidup yang penuh aturan, penuh kewajiban. Aku ingin bebas. Kata bebas itu terngiang lama di kepalaku. Aku menatapnya, mencoba mencari diriku di mata laki-laki yang kupanggil suami selama ini. Namun, yang kulihat hanya seseorang yang sudah lama pergi, tetapi baru sekarang mengucapkannya. Aku tidak mengikatmu, ucapku lirih. Kamu tidak perlu, balasnya cepat. Pernikahan itu sendiri yang mengikat. Aku tersenyum tipis. Bukan karena lucu, melainkan karena pahitnya kenyataan yang akhirnya berdiri di hadapanku tanpa topeng. Selama ini, aku mengira diamku adalah bentuk pengertian. Ternyata, baginya, itu hanya ruang kosong yang ingin ia tinggalkan. Kalau itu keputusanmu, kataku setelah beberapa saat, aku tidak akan menahan. Farhan menatapku seolah tidak percaya. Mungkin ia membayangkan aku akan menangis, memohon, atau setidaknya marah. Ia tidak menemukan itu semua. Yang ada hanya seorang perempuan yang duduk tegak, menahan retak di dadanya agar tidak terdengar. "Kamu yakin?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Aku tidak bisa memaksa orang yang ingin pergi. Ada keheningan yang panjang setelah itu. Hujan di luar semakin terdengar jelas. Farhan tampak lega, seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban berat. Ia tidak memelukku, tidak meminta maaf. Ia hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian dengan pikiranku. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk memeluk lutut, menatap lantai, dan mencoba memahami di mana aku salah. Apakah aku terlalu diam, terlalu patuh, atau justru terlalu percaya? Aku belum tahu bahwa keputusan Farhan bukan hanya tentang kebebasan. Aku belum tahu bahwa di balik kata cerai, ada rahasia yang lebih gelap daripada sekadar perselingkuhan. Aku belum tahu bahwa ketenanganku malam itu adalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Yang ku tahu, sejak malam itu, aku bukan lagi seorang istri yang menunggu. Aku adalah perempuan yang berdiri di ambang perubahan, tanpa peta, tanpa pegangan, hanya dengan keberanian yang belum sepenuhnya kusadari. Dan Farhan, ia mengira telah membuka pintu menuju kebebasan. Padahal, ia baru saja melangkah menuju kehancurannya sendiri. Pagi setelah Farhan mengucapkan kata cerai terasa seperti pagi yang kehilangan warna. Matahari tetap terbit, suara kendaraan tetap terdengar dari kejauhan, dan burung-burung masih bertengger di kabel listrik depan rumah. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang tertinggal semalam, tertinggal di antara hujan dan kalimat yang diucapkan tanpa ragu. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat, melainkan karena tubuhku menolak tidur lebih lama. Kepalaku terasa berat, tetapi pikiranku justru terlalu terang. Aku berjalan ke dapur, menyalakan lampu, dan menyiapkan air panas. Kebiasaan lama tetap kulakukan, seolah hidupku masih sama seperti kemarin. Farhan keluar dari kamar mandi saat aku sedang menyeduh minuman. Rambutnya masih basah, wajahnya terlihat segar, seakan beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia menatapku sekilas, lalu duduk di kursi makan tanpa berkata apapun. "Aku buatkan sarapan," ucapku spontan. Kata-kata itu meluncur begitu saja, refleks dari kebiasaan bertahun-tahun. Setelah kalimat itu terucap, aku sendiri terdiam. Ada jarak yang tiba-tiba terasa janggal di antara kami. Farhan mengangguk singkat. "Terserah," katanya. Aku memasak dengan gerakan pelan. Wajan memanas, minyak mendesis, dan aroma makanan menyebar di dapur kecil kami. Setiap suara terasa lebih keras dari biasanya. Aku menyadari betapa selama ini aku hidup dengan mendengarkan suara-suara kecil, memastikan semuanya terkendali. Kini, bahkan bunyi sendok beradu dengan piring terdengar, seperti penegasan bahwa sesuatu telah berubah. Kami makan tanpa percakapan berarti. Farhan lebih banyak menatap ponselnya. Jarinya bergerak cepat, senyumnya muncul sesekali, lalu menghilang. Aku memperhatikan itu semua tanpa bertanya. Ada naluri dalam diriku yang menahan kata-kata, seolah bertanya hanya akan membuka luka yang lebih dalam. Setelah selesai, Farhan berdiri dan meraih tas kerjanya. "Aku akan mengurus soal perceraian secepatnya," katanya sambil mengenakan sepatu. "Supaya tidak berlarut." Aku mengangguk. "Kalau itu yang kamu mau."
Ia berhenti sejenak, menatapku lebih lama dari biasanya. Mungkin ia menunggu reaksi. Tangisan. Penolakan. Namun, yang ia temukan hanya wajahku yang tenang, meski dadaku terasa seperti diremas perlahan. "Kamu benar-benar tidak keberatan?" tanyanya. Aku menarik napas dalam. "Keberatan atau tidak akan mengubah keputusanmu, kan?" Farhan terdiam. Lalu, seperti seseorang yang ingin meyakinkan diri sendiri, ia mengangguk. "Ini yang terbaik," ucapnya, "untuk kita berdua." Pintu tertutup setelah ia pergi. Suara kuncinya terdengar nyaring, meninggalkan gema yang lama hilangnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi pintu itu, lalu perlahan duduk di sofa. Tanganku gemetar, tetapi aku menahannya di pangkuan. Aku tidak tahu sejak kapan aku belajar menahan diri seperti ini. Mungkin sejak pertama kali Farhan pulang terlambat tanpa penjelasan. Atau sejak ia mulai jarang menatap mataku ketika berbicara. Aku terbiasa menyusun alasan untuknya, membenarkan sikapnya, dan meyakinkan diriku bahwa semua pasangan pasti melewati masa sulit. Hari itu, aku menghabiskan waktu dengan membersihkan rumah. Bukan karena kotor, melainkan karena aku butuh sesuatu untuk kulakukan agar pikiranku tidak berkelana terlalu jauh. Aku menyapu lantai, mengelap jendela, dan menyusun ulang lemari. Saat membuka laci meja kerja Farhan, aku menemukan beberapa berkas yang tidak kukenal. Kertas-kertas itu tampak seperti dokumen keuangan. Ada nama situs yang asing bagiku, tercetak di beberapa halaman. Angkanya cukup besar, ditulis rapi dalam kolom-kolom yang membuat keningku berkerut. Aku tidak mengerti detailnya, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang menyelinap masuk. Selama ini, Farhan selalu berkata bahwa keuangan kami baik-baik saja. Ia jarang melibatkanku dalam urusan uang, dengan alasan tidak ingin aku pusing. Aku menerimanya tanpa curiga. Kini, berkas-berkas itu seperti bisikan pelan yang menanyakan kejujurannya. Aku menutup kembali laci itu. Tidak ada keinginan untuk menggeledah lebih jauh. Aku bukan perempuan yang terbiasa mencari-cari kesalahan. Namun, bayangan angka-angka itu terus menempel di pikiranku. Sore hari, Farhan pulang lebih awal. Wajahnya terlihat ringan, bahkan ada semacam antusiasme yang jarang kulihat akhir-akhir ini. "Aku sudah bicara dengan pengacara," katanya begitu masuk. "Prosesnya tidak akan rumit." Aku mengangguk. "Baik." Ia duduk di hadapanku, menyilangkan kaki. "Kamu tidak perlu khawatir soal apapun. Aku akan urus semuanya." Nada suaranya terdengar seperti orang yang sedang menyusun rencana liburan, bukan membicarakan akhir dari sebuah pernikahan. Aku memperhatikannya dengan saksama. Ada jarak emosional yang kini terasa sangat nyata. "Farhan," panggilku. "Iya?" "Keputusan ini, apa benar kamu sudah memikirkannya matang-matang?" Ia tersenyum kecil. "Justru karena sudah kupikirkan, aku memilih ini." "Dan perempuan itu?" tanyaku akhirnya. Senyumnya memudar sejenak. Ia menghela napas. "Aku tidak ingin membicarakannya." Itu jawaban yang sudah kuduga. Aku tidak memaksa. Aku hanya ingin mendengar pengakuan jujur, tetapi Farhan tidak memberikannya. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu. Malamnya, aku berbaring sendirian. Farhan memilih tidur di ruang depan, dengan alasan ingin berpikir. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menghitung napas agar tidak sesak. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu mudah memutuskan sesuatu yang selama ini kuanggap sakral. Aku teringat hari pernikahan kami. Janji yang diucapkan dengan suara bergetar, tatapan penuh harap, dan keyakinan bahwa kami akan saling menjaga. Kini, semua itu terasa seperti cerita orang lain. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Farhan semakin sering pergi, semakin jarang berada di rumah. Ia terlihat sibuk dengan dunianya sendiri. Sesekali, aku menangkapnya sedang berbicara dengan nada tegang di telepon, lalu menutup panggilan saat aku mendekat. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku merasakannya, meski belum bisa menamainya. Aku memilih diam. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku ingin melihat sejauh mana Farhan melangkah dengan keputusannya. Aku ingin tahu, apakah kebebasan yang ia kejar benar-benar seindah yang ia bayangkan.
Di dalam diriku, ada luka yang belum sempat kuurai. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Namun, di balik semua itu, perlahan tumbuh satu kesadaran yang asing. Aku mulai memahami bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang kepergiannya, melainkan tentang diriku yang selama ini terlalu sibuk bertahan, hingga lupa bertanya apakah aku juga bahagia. Dan Farhan, ia terus melangkah maju, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya mendekatkannya pada rahasia yang kelak akan menghancurkannya lebih dalam daripada perpisahan ini. Hari ketika kami resmi mengurus perceraian datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Farhan tidak menunda. Ia tidak ragu. Seolah keputusan itu sudah lama menunggu kesempatan untuk diwujudkan. Aku justru merasa seperti seseorang yang didorong keluar dari rumahnya sendiri, tanpa sempat memastikan apakah aku sudah membawa semua yang penting. Pagi itu aku mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada riasan berlebihan, tidak pula busana yang terlalu mencolok. Aku tidak ingin terlihat seperti perempuan yang sedang kehilangan segalanya, meski di dalam dada ada sesuatu yang retak perlahan. Aku ingin tampak utuh, setidaknya di mata orang-orang yang tidak tahu apapun tentang kami. Farhan menungguku di ruang tamu. Ia berdiri, menatap jam di pergelangan tangannya, lalu mengangkat wajah saat aku keluar dari kamar. "Kita berangkat sekarang," katanya singkat. Aku mengangguk. Kami berjalan beriringan menuju mobil tanpa saling menyentuh. Jarak di antara kami bukan lagi sekadar ruang fisik, melainkan batas yang tak terlihat, namun terasa nyata. Sepanjang perjalanan, Farhan lebih banyak menatap jalan. Aku menatap keluar jendela, memperhatikan bangunan yang berlalu, mencoba menahan perasaan agar tidak tumpah. Aku sempat berpikir, mungkin inilah saatnya aku menangis. Mungkin seharusnya aku menunjukkan betapa sakitnya semua ini. Namun, air mataku seperti membeku. Ada kelelahan yang terlalu dalam untuk diterjemahkan menjadi tangis. Kantor pengacara itu terletak di sebuah gedung bertingkat. Dingin, bersih, teratur. Tempat yang tidak mengenal emosi, hanya dokumen dan tanda tangan. Kami duduk berhadapan dengan seorang laki-laki parubaya yang berbicara dengan nada profesional, seolah membahas transaksi biasa. Ia menjelaskan prosesnya dengan rinci. Tentang berkas, tentang pembagian hak, tentang kesepakatan. Aku mendengarkan tanpa banyak bicara. Farhan beberapa kali mengangguk, menyela dengan pertanyaan-pertanyaan praktis. Tidak ada getaran di suaranya. Tidak ada keraguan. "Apakah Ibu Gesti setuju dengan poin-poin ini?" tanya pengacara itu kepadaku. Aku menatap kertas di depanku. Huruf-hurufnya tersusun rapi, menjelaskan akhir dari sebuah pernikahan yang dulu kami mulai dengan doa dan harapan. Aku membaca perlahan, memastikan tidak ada yang terlewat. Semua tampak adil. Bahkan terlalu rapi untuk sesuatu yang begitu menyakitkan. "Aku setuju," jawabku. Farhan menoleh cepat. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan rasa bersalah, melainkan keheranan. Seolah ia tidak menyangka aku akan semudah itu menyetujui segalanya. "Kamu yakin?" bisiknya pelan. Aku menatapnya. Aku tidak ingin memperpanjang sesuatu yang sudah selesai. Kalimat itu terdengar lebih tegas daripada yang kurasakan. Namun, aku tidak menariknya kembali. Aku ingin Farhan tahu bahwa aku tidak akan mengemis pada seseorang yang sudah memilih pergi. Tanda tangan itu kulakukan tanpa gemetar. Pena menyentuh kertas, meninggalkan namaku dengan tinta hitam. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada tangan yang menahan. Hanya sebuah akhir yang ditulis dengan tenang. Setelah semuanya selesai, Farhan terlihat lebih lega. Ia berbicara dengan pengacara itu tentang langkah selanjutnya, tentang waktu penyelesaian, tentang hal-hal teknis lain. Aku duduk diam, mendengarkan sambil merasakan kekosongan yang pelan-pelan merayap. Dalam perjalanan pulang, Farhan akhirnya memecah keheningan. "Aku tidak menyangka kamu akan setenang itu," katanya. Aku tersenyum tipis. "Apa yang kamu harapkan?" "Entahlah," jawabnya. "Mungkin kamu marah. Atau setidaknya kecewa." "Aku kecewa," kataku jujur. "Aku hanya tidak ingin menunjukkannya." Ia terdiam. Mungkin jawabanku tidak memberinya kepuasan. Mungkin ia berharap melihat diriku runtuh, agar ia bisa merasa lebih penting dari keputusan yang ia buat. Hari-hari setelah itu terasa ganjil.
Kami masih tinggal di rumah yang sama, tetapi dengan status yang hampir berakhir. Farhan semakin jarang pulang. Jika ia ada, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri, atau menutup diri saat aku mendekat. Suatu malam, aku terbangun karena suara langkah tergesa di ruang depan. Jam menunjukkan waktu larut. Aku keluar kamar dan melihat Farhan sedang mondar-mandir, wajahnya tegang, keringat terlihat di pelipisnya. "Kamu tidak tidur?" tanyaku. Ia terkejut. "Belum." "Ada apa?" "Tidak ada," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda. Nafasnya pendek. Tangannya gemetar saat ia meraih segelas air. "Farhan," panggilku lagi, kali ini lebih serius. "Kamu baik-baik saja?" Ia menatapku lama. Sejenak, aku melihat kepanikan di matanya. Namun, ia segera mengalihkan pandangan. "Aku hanya lelah," katanya. Aku tidak memaksa. Aku kembali ke kamar, tetapi rasa tidak tenang ikut masuk bersamaku. Ingatanku melayang pada berkas-berkas keuangan yang pernah kutemukan. Nama situs yang tidak kukenal. Angka-angka yang terlalu besar untuk sekadar hobi. Keesokan harinya, aku memberanikan diri membuka laci itu lagi. Aku membaca lebih teliti. Ada catatan transaksi. Ada istilah-istilah yang asing bagiku, tetapi cukup untuk membuatku memahami satu hal. Ini bukan urusan kecil. Aku tidak tahu apakah Farhan sadar akan risikonya. Aku tidak tahu sejauh apa ia terlibat. Yang ku tahu, rahasia ini bukan sesuatu yang akan berakhir baik. Saat Farhan pulang sore itu, aku menunggunya di ruang tamu. "Ada yang ingin kubicarakan," kataku. Ia terlihat waspada. "Soal apa?" "Keuanganmu." Wajahnya langsung menegang. "Kamu tidak perlu tahu. Kita masih terikat secara hukum," balasku pelan, "dan aku tidak ingin terseret masalah yang tidak kupahami." Ia menghela napas kasar. "Aku sudah bilang, semuanya aman." "Aman menurut siapa?" tanyaku. Ia berdiri, menatapku dengan sorot yang tidak kukenal. "Kamu terlalu ikut campur." Aku terdiam. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada yang ia sadari. Selama ini, aku justru terlalu jarang ikut campur. Terlalu sering membiarkan. Terlalu percaya. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya," ucapku akhirnya. "Kebenaran itu tidak selalu perlu dibagikan," balasnya dingin. Percakapan itu berakhir tanpa penyelesaian. Farhan masuk ke kamar, menutup pintu keras-keras. Aku duduk sendirian, merasakan sesuatu yang selama ini kutahan mulai bergerak di dalam diriku. Bukan amarah, melainkan kesadaran. Aku mulai melihat Farhan bukan sebagai suami yang akan kehilanganku, melainkan sebagai laki-laki yang sedang berlari dari sesuatu yang lebih besar. Perceraian ini bukan akhir dari masalahnya. Justru mungkin awal dari kehancuran yang belum ia pahami. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis. Bukan karena ia pergi, tetapi karena aku akhirnya mengerti bahwa ketenanganku selama ini bukan kelemahan. Ia adalah cara bertahanku untuk tetap waras, di tengah kebohongan yang perlahan menampakkan wajahnya. Dan di balik air mata itu, ada satu keyakinan yang mulai tumbuh. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang hanya diam. Hari-hari setelah proses perceraian berjalan seperti waktu yang kehilangan ritmenya. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada perdebatan, bahkan tidak ada keheningan yang menyesakan seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah jarak yang kian melebar, meski kami masih berada di bawah atap yang sama. Farhan semakin jarang terlihat di rumah. Ia pulang larut, kadang bahkan menjelang pagi, dengan langkah ringan dan wajah yang tidak lagi menyimpan beban. Setiap kali ia membuka pintu, aku bisa mencium aroma asing yang menempel di pakaiannya. Bukan hanya parfum, tetapi sesuatu yang tidak pernah ada di rumah ini sebelumnya. Aku tidak bertanya. Aku tidak menuduh. Aku hanya mengamati, seperti seseorang yang sedang membaca akhir cerita yang sebenarnya sudah bisa ditebak. "Aku mungkin akan sering tidak pulang," katanya suatu pagi sambil meraih jaket. Aku sedang menyapu lantai. Tanganku berhenti sejenak. "Kamu tidak perlu menjelaskan," jawabku. Ia menoleh, alisnya terangkat. "Kamu marah?"
Aku menggeleng. Tidak. Entah mengapa, jawaban itu justru membuatnya tampak tidak nyaman. Mungkin ia mengharapkan reaksi yang lebih besar, agar kebebasannya terasa lebih berarti. Namun, aku tidak ingin memberinya kepuasan itu. Sejak Farhan mulai hidup dengan caranya sendiri, aku juga mulai melakukan hal yang sama. Aku kembali mengatur jadwalku, merapikan hari-hariku, dan mengisi waktu dengan hal-hal yang dulu sering kutunda. Aku berjalan pagi, membaca buku yang lama tersimpan, dan menghubungi kembali teman-teman lama yang perlahan menjauh, karena aku terlalu sibuk menjadi istri. Ada perasaan bersalah setiap kali aku merasa sedikit lebih ringan. Seolah aku tidak berhak merasakan ketenangan di tengah perpisahan ini. Namun, perasaan itu perlahan memudar, digantikan kesadaran bahwa aku juga manusia yang berhak bernapas tanpa beban. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu ketika Farhan pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak gelisah. Senyum yang sering ia bawa akhir-akhir ini tidak terlihat. "Kamu kenapa?" tanyaku, refleks lama yang belum sepenuhnya hilang. Ia mengibaskan tangan. "Tidak ada." Aku menatapnya. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah, meski tubuhnya berusaha terlihat santai. "Kamu tidak terlihat baik-baik saja," ucapku. Ia mendengus kecil. "Mungkin aku hanya butuh waktu." "Kebebasanmu?" tanyaku pelan. Ia terdiam. Ada sesuatu di ekspresinya. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa sesuatu yang ia kejar tidak seindah bayangannya. "Kebebasan itu tidak selalu mudah," katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. "Aku tahu." Ia menatapku lebih lama dari biasanya. Ada keheningan yang aneh, seperti dua orang asing yang mencoba mengingat apa yang pernah menyatukan mereka. Namun, Farhan segera mengalihkan pandangan. "Aku akan keluar lagi malam ini," katanya. Aku mengangguk. "Hati-hati." Ia pergi tanpa berkata apapun lagi. Pintu tertutup pelan, tetapi perasaanku tidak lagi bergetar seperti dulu. Aku menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Kepergiannya tidak lagi melukaiku seperti sebelumnya. Malam itu, aku menerima pesan dari seorang teman lama. Kami bertemu di sebuah tempat sederhana. Ia mendengarkanku tanpa menghakimi, tanpa memberi nasihat berlebihan. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya. Tentang Farhan, tentang perceraian, tentang ketenanganku yang sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. "Kamu kuat," katanya. Aku menggeleng. "Aku hanya lelah menangis." Kalimat itu terasa jujur. Aku memang lelah. Terlalu lelah untuk terus berharap pada seseorang yang sudah pergi jauh sebelum ia benar-benar melangkah keluar. Sementara itu, kehidupan Farhan semakin terlihat tidak teratur. Ia sering terlihat terburu-buru, menerima panggilan dengan nada tinggi, lalu menghindar saat aku lewat. Beberapa kali, aku melihatnya duduk termenung di ruang depan, menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Suatu malam, ia pulang dengan wajah panik. Tasnya terjatuh saat ia masuk. Napasnya tidak teratur. "Ada apa?" tanyaku, meski hatiku mulai waspada. Ia menatapku, lalu menggeleng keras. "Tidak ada. Jangan ikut campur." Nada suaranya lebih kasar dari biasanya. Aku terdiam, tetapi pikiranku bekerja. Ketakutannya bukan ketakutan biasa. Ada sesuatu yang mengejarnya, dan itu bukan aku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan amplop coklat di meja makan. Tidak tertutup rapi. Di dalamnya ada surat peringatan. Bahasanya kaku, resmi, dan menyinggung kewajiban yang belum diselesaikan. Namanya tercantum jelas. Dadaku mengencang. Aku membaca berulang kali, mencoba memahami maknanya. Ini bukan sekadar masalah kecil. Ada konsekuensi yang nyata, dan waktu yang terbatas. Saat Farhan pulang, aku menyerahkan amplop itu tanpa berkata apapun. Ia membacanya, wajahnya langsung berubah. "Kamu membuka barangku?" bentaknya. "Itu ada di meja," jawabku tenang. Ia mengusap wajahnya, lalu tertawa pendek. Tawa yang terdengar lebih seperti usaha menenangkan diri. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya. "Lalu seperti apa?" tanyaku. Ia terdiam. Kata-katanya tidak kunjung keluar. "Itu jawaban yang sudah cukup bagiku." "Farhan," ucapku perlahan,
Kamu sedang bermain dengan sesuatu yang tidak kamu pahami sepenuhnya. Ia menatapku dengan mata merah. Kamu tidak tahu apa-apa. Mungkin, balasku. Tapi aku tahu ketika seseorang sedang takut. Ia membalikkan badan, berjalan masuk ke kamar, dan membanting pintu. Aku duduk di kursi makan, menatap meja kosong, menyadari bahwa jarak di antara kami kini bukan lagi tentang perasaan, melainkan tentang bahaya yang mulai mendekat. Aku tidak lagi berharap Farhan kembali. Aku hanya berharap tidak ikut tenggelam bersamanya. Di dalam diriku, ada perasaan asing yang tumbuh. Bukan dendam, bukan pula kepuasan, melainkan kesiapan. Kesiapan untuk berdiri sendiri, apapun yang akan terjadi selanjutnya. Karena aku mulai memahami satu hal yang selama ini terlewat. Kebebasan yang dikejar Farhan bukanlah kebebasan yang membebaskan. Ia adalah pelarian yang terasa manis di awal, tetapi menyisakan kehampaan dan ketakutan di akhirnya. Dan aku, yang selama ini dianggap terlalu diam, justru menemukan diriku semakin tegak berdiri di tengah kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Sejak amplop coklat itu muncul di meja makan, aku mulai melihat Farhan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai suami yang akan berpisah denganku, melainkan sebagai seseorang yang sedang berjalan di atas tanah rapuh, sambil berpura-pura bahwa langkahnya masih aman. Ia menjadi lebih mudah tersulut. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia permasalahkan kini, mampu membuatnya meninggi suara. Jika aku bertanya terlalu banyak, ia diam. Jika aku memilih diam, ia justru gelisah. Seolah kehadiranku, apapun bentuknya, mengingatkannya pada sesuatu yang ingin ia lupakan. Pagi itu, aku mendapati Farhan duduk di ruang depan sejak subuh. Matanya merah, bukan karena kurang tidur semata, melainkan karena pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Di meja kecil di depannya, ponsel dan beberapa lembar kertas berserakan. "Kamu tidak berangkat kerja?" tanyaku hati-hati. Ia menoleh, tampak terkejut seolah baru menyadari kehadiranku. Nanti kapan?" Ia mengangkat bahu. "Masih ada yang harus kuurus." Aku mengangguk pelan. Aku sudah belajar bahwa memaksa jawaban darinya hanya akan memperpanjang jarak. Aku beranjak ke dapur, menyiapkan minuman hangat, lalu meletakkannya di meja tanpa berkata apapun. Farhan menatap gelas itu lama, lalu meminumnya tanpa menoleh. Gestur kecil itu seharusnya terasa biasa. Namun, bagiku, itu seperti sisa-sisa kebiasaan lama yang perlahan memudar. Hari itu, aku memutuskan keluar rumah. Aku mengurus beberapa keperluan pribadi yang selama ini tertunda. Aku ingin memastikan satu hal, bahwa hidupku tidak berhenti hanya karena pernikahan ini berakhir. Di luar rumah, udara terasa lebih ringan. Aku berjalan lebih lambat, memperhatikan sekitar, seolah sedang belajar hidup kembali. Saat aku pulang, Farhan sudah tidak ada. Namun, di meja makan, ada laptopnya yang tertinggal. Layarnya masih menyala. Aku tidak berniat mengintip, tetapi sebuah notifikasi muncul, menampilkan potongan kalimat yang membuat dadaku mengencang. Aku duduk perlahan. Bukan karena rasa ingin tahu semata, melainkan karena naluri yang memperingatkanku. Di layar itu, terbuka sebuah situs dengan tampilan yang asing. Banyak angka, grafik, dan istilah yang tidak kupahami sepenuhnya. Namun, satu hal jelas. Ini bukan aktivitas biasa. Ada pesan masuk yang bernada mendesak. Tenggat waktu. Kewajiban. Risiko. Kata-kata itu berulang dalam bentuk berbeda. Aku membaca tanpa menyentuh apapun. Aku tidak ingin meninggalkan jejak. Aku hanya ingin mengerti. Aku menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Jantungku berdetak lebih cepat. Sekarang aku tahu, kegelisahan Farhan bukan tanpa alasan. Ia tidak sekadar bermain-main. Ia terlibat terlalu jauh. Malamnya, Farhan pulang dengan langkah tergesa. Ia melihat laptopnya di meja, lalu menatapku dengan wajah tegang. "Kamu membuka barangku?" tanyanya. Aku tidak menyentuh apapun, jawabku jujur, tapi aku melihat. Ia terdiam. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi kemarahan, hanya ketakutan yang berusaha disembunyikan. "Kamu tidak seharusnya tahu," katanya pelan. "Aku istrimu," balasku. "Setidaknya sampai semuanya benar-benar selesai."
Ia tertawa pendek, pahit. Itu justru masalahnya. Kamu masih di sini. Kalimat itu menusuk, tetapi aku menahannya. Aku menarik napas dalam. Apa yang sedang kamu lakukan, Farhan? Tanyaku. Ia berjalan mondar-mandir. Tangannya sesekali mencengkeram rambutnya sendiri. Aku hanya ingin memperbaiki keadaan. Keadaan yang mana? Tanyaku lagi. Keadaan hidupku, jawabnya cepat. Aku butuh uang. Aku butuh jalan keluar. Aku menatapnya. Dan kamu yakin ini jalan keluar? Ia berhenti, menatapku dengan sorot mata yang dulu pernah kupuja. Kini, sorot itu penuh kebingungan. Aku tidak punya pilihan, katanya. Aku menggeleng pelan. Selalu ada pilihan. Kamu hanya memilih yang paling berisiko. Percakapan itu tidak berlanjut. Farhan memilih masuk kamar dan mengunci diri. Aku duduk di ruang tamu, merasakan sesuatu yang semakin jelas. Rahasia ini bukan hanya retakan kecil. Ini adalah jurang yang siap menelan siapapun yang terlalu dekat. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Farhan sering menerima telepon dengan nada tinggi. Ia jarang tidur. Wajahnya semakin pucat. Ia mulai menyebut nama-nama yang tidak kukenal, tempat yang asing, dan janji-janji yang tidak pernah ia jelaskan. Suatu malam, ia pulang dengan tangan gemetar. Ia duduk di lantai, bersandar pada sofa, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Aku salah, katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Salah tentang apa? Semua, jawabnya lirih. Aku mengira bisa mengendalikan ini. Aku duduk berhadapan dengannya. Kamu tahu akibatnya? Ia mengangguk pelan. Aku bisa kehilangan segalanya. Kata segalanya itu menggantung di udara. Aku tahu, yang ia maksud bukan hanya uang. Ada reputasi. Ada masa depan. Ada kebebasan yang dulu ia kejar dengan begitu yakin. Apa rencanamu? Tanyaku. Ia tertawa tanpa suara. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuatku merinding. Seseorang yang tidak tahu arah, tetapi terus berlari, biasanya akan jatuh paling keras. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk memikirkan kemungkinan terburuk. Aku memikirkan diriku sendiri. Tentang batas yang harus kutarik. Tentang keputusan yang harus kuambil agar tidak ikut terseret. Aku menyadari, perpisahan ini bukan lagi sekadar urusan perasaan. Ini tentang keselamatan hidupku ke depan. Aku tidak bisa terus berada di samping seseorang yang menutup mata pada kehancurannya sendiri. Keesokan harinya, aku mulai mengemas barang-barang pribadiku. Tidak banyak. Hanya yang penting. Farhan melihat itu dengan tatapan kosong. Kamu mau pergi? Tanyanya. Aku butuh jarak, jawabku, untuk melindungi diriku. Ia tidak menahan. Ia tidak memohon. Ia hanya duduk, menunduk, seolah beban di pundaknya terlalu berat untuk dibagi. Saat aku melangkah keluar rumah, ada rasa sedih yang tertinggal. Namun, di balik itu, ada kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, rahasia Farhan tidak akan bisa disembunyikan lebih lama. Retakan itu sudah terlalu besar. Dan ketika semuanya runtuh, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku hanya berharap, ketika saat itu tiba, aku sudah cukup jauh untuk tidak ikut tertimpa runtuhannya. Aku mengira jarak akan membuat segalanya lebih tenang. Aku salah. Hari-hari setelah aku meninggalkan rumah terasa seperti berjalan di tepi jurang. Aku tinggal sementara di tempat seorang kerabat, membawa koper kecil dan hati yang masih dipenuhi serpihan. Aku tidak menyesali keputusanku. Namun, ada bagian dari diriku yang tetap waspada. Seolah sesuatu sedang bergerak di belakang punggungku, menunggu waktu yang tepat untuk menyergap. Dan benar saja, Farhan mulai menghubungiku lebih sering. Pesannya singkat, kadang tidak jelas, kadang penuh tekanan. Ia bertanya hal-hal yang tidak masuk akal, seolah aku masih memiliki kendali atas hidupnya. Kamu tahu siapa yang bisa bantu soal ini? Kamu pernah dengar nama itu? Kita masih bisa bicara baik-baik, kan? Aku membaca pesan-pesan itu tanpa segera membalas. Ada nada panik yang tidak bisa disembunyikan.
Kebebasan yang dulu ia banggakan kini menjelma menjadi jerat yang melilit kakinya sendiri. Suatu sore, Farhan menelepon. Suaranya terdengar pecah. "Aku butuh bicara," katanya. "Sekarang?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Tentang apa?" "Semua," balasnya cepat. "Aku tidak bisa menanggung ini sendirian." Nada itu bukan nada seorang suami. Bukan pula nada seorang mantan. Itu suara seseorang yang terpojok. Kami bertemu di tempat yang sepi. Wajah Farhan terlihat jauh lebih kurus. Matanya cekung, kulitnya pucat. Ia duduk dengan bahu merosot, seperti seseorang yang sudah lama berhenti berharap. "Kamu terlihat tidak baik," ucapku akhirnya. Ia tertawa tanpa humor. Aku hampir hancur. Aku tidak langsung menanggapi. Aku menunggu. Jika ada satu hal yang kupelajari dari hidup bersamanya, Farhan akan bicara ketika ia sudah benar-benar tidak punya tempat lari. "Aku terlibat masalah besar," katanya pelan. "Lebih besar dari yang kamu kira." "Aku sudah menduganya," jawabku. Ia menatapku tajam. Ini bukan sekadar dugaan lagi. Semuanya mulai terbongkar. Ia mulai bercerita tentang situs yang selama ini ia gunakan. Tentang janji keuntungan cepat. Tentang uang yang ia masukkan, lalu uang orang lain yang ia tarik masuk dengan keyakinan palsu. Tentang sistem yang awalnya tampak rapi, lalu berubah menjadi labirin yang tidak bisa ia keluarinya. "Aku pikir aku pintar," katanya dengan suara serak. "Aku pikir aku bisa berhenti kapan saja." "Kamu tidak berhenti," kataku. Ia menggeleng. Aku malah semakin dalam. Aku menatap tanganku sendiri. Ada rasa dingin yang menjalar. Bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa dekatnya aku dengan kehancuran yang tidak pernah kupilih. "Mereka mulai menagih," lanjutnya. "Ada ancaman. Ada laporan." Aku mengangkat wajahku. "Laporan?" Ia menunduk. "Penipuan." Kata itu jatuh di antara kami seperti palu. Berat. Tidak bisa ditarik kembali. "Kenapa kamu sampai sejauh ini?" tanyaku. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Karena aku ingin cepat bebas. Aku ingin hidup tanpa beban. Aku ingin uang. Aku ingin segalanya sekaligus." Aku terdiam. Di hadapanku, duduk seorang laki-laki yang mengorbankan segalanya demi ilusi kebebasan. "Apa hubungannya denganku?" tanyaku pelan, tetapi tegas. Ia menatapku, matanya memerah. "Namamu masih tercatat di beberapa hal. Aku butuh kamu bersaksi. Atau setidaknya, tidak meninggalkanku sekarang." Dadaku mengencang. Inilah ketakutanku sejak awal. Bahwa aku tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga berpotensi ditarik ke dalam lumpur yang ia ciptakan sendiri. "Aku tidak akan berbohong untukmu," kataku. "Aku tidak minta kamu berbohong," balasnya cepat. "Aku hanya minta kamu diam." Aku menggeleng. Diam adalah bagian dari kebohongan. Ia mengepalkan tangan. "Kamu tidak tahu betapa beratnya ini." "Justru aku tahu," jawabku. "Aku tahu rasanya hidup dengan seseorang yang menyembunyikan segalanya." Keheningan menyelimuti kami. Aku bisa melihat ketakutan itu dengan jelas kini. Bukan ketakutan kehilangan uang, melainkan ketakutan kehilangan kendali. Kehilangan citra. Kehilangan jalan keluar. Beberapa hari setelah pertemuan itu, berita mulai menyebar. Tidak besar, tetapi cukup untuk membuat Farhan semakin terpojok. Ada orang-orang yang datang mencarinya. Ada pesan yang lebih keras. Ada tekanan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Farhan kembali menghubungiku, kali ini dengan nada hampir putus asa. "Aku akan dilaporkan," katanya. "Aku tidak tahu harus bagaimana." "Kamu harus bertanggung jawab," jawabku. "Aku akan hancur," teriaknya. Aku menarik napas panjang. "Kamu sudah hancur, Farhan. Kamu hanya belum mau mengakuinya." Ia terdiam lama. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Aku menyesal." Penyesalan itu datang terlambat. Terlalu terlambat untuk menyelamatkan segalanya. Aku mulai mengurus perlindungan untuk diriku sendiri. Aku berkonsultasi, memastikan posisiku aman, memastikan aku tidak ikut terseret.
Setiap langkah yang kuambil terasa berat, tetapi perlu. Aku tidak ingin masa depanku hancur karena kesalahan yang bukan milikku. Farhan semakin jarang muncul. Ketika ia muncul, ia seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tidak ada lagi keyakinan. Tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanya kecemasan yang terus menggerogoti. Suatu malam, ia mengirim pesan singkat. Jika aku jatuh, aku harap kamu tidak ikut. Aku membaca pesan itu lama. Ada kepedihan di sana, tetapi juga kesadaran yang terlambat. Aku membalas, singkat dan jujur. Aku tidak akan jatuh bersamamu. Malam itu, aku menangis lagi. Bukan karena kehilangan Farhan, tetapi karena aku akhirnya benar-benar melepaskan peran sebagai penyelamat. Aku bukan lagi perempuan yang menahan diri demi seseorang yang terus melangkah ke jurangnya sendiri. Kebohongan Farhan telah menyeret terlalu banyak hal. Kepercayaan, pernikahan, masa depan, dan ini baru permulaan. Aku tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Ketika semuanya benar-benar terbuka, ketika nama Farhan berdiri di hadapan konsekuensi yang tidak bisa ditawar, dunia kami akan berubah selamanya. Dan aku bersiap menghadapi hari itu dengan kepala tegak, meski hatiku masih menyimpan sisa-sisa luka. Aku selalu percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ia mungkin berjalan lambat, terseok, bahkan berdarah-darah. Namun, ketika tiba, ia tidak pernah datang sendirian. Ia membawa konsekuensi, dan tidak semua orang siap menerimanya. Hari itu, aku mengetahui bahwa dunia Farhan akhirnya runtuh. Aku sedang duduk di ruang kecil tempat aku tinggal sementara, mencoba menenangkan diri dengan membaca sesuatu yang tidak benar-benar kubaca, ketika ponselku bergetar. Nama Farhan muncul di layar. Untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, aku ragu untuk mengangkatnya. "Ada apa?" tanyaku setelah akhirnya menjawab. Suaranya terdengar asing. Bukan hanya lelah, tetapi kosong. "Semuanya terbuka," katanya. Aku tidak langsung bertanya. Aku tahu, jika aku memberi ruang, Farhan akan bicara. Ia selalu begitu ketika tidak lagi punya kekuatan untuk menyembunyikan apapun. Mereka datang, lanjutnya, ke kantor, ke rumah. Aku menutup mata sejenak. Siapa? Orang-orang yang merasa ditipu. Dan pihak yang selama ini aku hindari. Aku bisa membayangkan situasinya tanpa perlu ia jelaskan. Wajah-wajah marah. Suara-suara meninggi. Tuduhan yang tidak lagi bisa ditepis dengan senyum atau janji kosong. "Aku dilaporkan," katanya lagi. "Resmi." Kata itu menggantung di udara, berat dan tidak bisa disangkal. Ini bukan lagi ancaman. Ini kenyataan. "Apa yang kamu rasakan?" tanyaku, lebih karena ingin tahu, bukan karena peduli seperti dulu. Ia terdiam lama, lalu berkata dengan suara serak, "Takut dan malu." Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihatnya. "Itu wajar. Aku kehilangan semuanya," lanjutnya. "Pekerjaanku, kepercayaanku. Orang-orang yang dulu mendekat karena aku terlihat berhasil, sekarang menghilang." Aku menarik napas panjang. Itulah harga dari kebohongan. Ia tertawa pendek, getir. Aku pikir aku bisa membeli waktu. Membeli diam orang-orang. Membeli jalan keluar. "Kebenaran tidak bisa dibeli," kataku. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya berat. Farhan terdiam lagi. Aku bisa merasakan bahwa ia mulai memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Beberapa hari kemudian, aku terpaksa melihat langsung dampaknya. Namanya mulai disebut-sebut. Bukan di tempat yang ramai, tetapi cukup untuk membuat reputasinya runtuh. Bisikan, tatapan, penilaian, semua datang bersamaan. Aku bertemu Farhan sekali lagi, bukan atas keinginanku, melainkan karena situasi menuntutnya. Ada dokumen yang harus diselesaikan. Ada hal-hal yang perlu ditegaskan agar aku tidak ikut terseret lebih jauh. Ia datang dengan wajah yang hampir tidak kukenal. Rambutnya tidak lagi rapi. Pakaiannya kusut. Tatapannya kosong. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku, refleks yang tersisa. Ia menggeleng. "Tidak.
Aku duduk berhadapan dengannya. Di atas meja, ada berkas-berkas yang menunggu tanda tangan. Kali ini, bukan tentang pernikahan, melainkan tentang batas. Tentang pemisahan yang benar-benar final. Aku ingin minta maaf, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Untuk apa? Untuk semua, jawabnya. Untuk kebohonganku. Untuk keputusanku. Untuk menyeretmu ke dekat kehancuranku. Aku mendengarkan tanpa menyelah. Aku sudah melewati fase marah. Yang tersisa hanyalah kejelasan. Kamu tahu, lanjutnya, aku baru sadar betapa tenangnya kamu selama ini bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu lebih dewasa dariku. Aku tidak menjawab. Pujian yang datang terlambat tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Aku kehilangan perempuan yang paling tulus, katanya lirih. Kamu tidak kehilangan, balasku. Kamu melepaskan. Ia menunduk. Kalimat itu seperti memukul kesadarannya dengan keras. Kalau aku bisa mengulang waktu, katanya. Kamu tidak bisa, potongku. Dan aku tidak ingin hidup di masa lalu. Ia mengangguk pelan. Aku tahu. Saat aku menandatangani dokumen terakhir hari itu, tanganku tidak gemetar. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Aku akhirnya berdiri di luar lingkaran kebohongannya. Aku bukan lagi bagian dari cerita yang ia hancurkan sendiri. Setelah pertemuan itu, aku mendengar kabar Farhan semakin terpuruk. Proses hukum berjalan. Tekanan datang dari berbagai arah. Selingkuhannya menghilang, seperti bayangan yang takut pada cahaya. Tidak ada lagi yang bertahan di sisinya. Suatu malam, ia mengirim pesan terakhir. Aku mengerti sekarang. Kebebasan yang kukejar adalah ilusi. Aku membaca pesan itu lama. Ada kebenaran di sana, tetapi juga kesedihan yang tidak bisa lagi kutampung. Aku harap kamu menemukan kekuatan untuk bertanggung jawab, balasku. Ia tidak membalas lagi. Di dalam diriku, ada perasaan campur aduk. Bukan kepuasan melihatnya jatuh, melainkan kesedihan karena seseorang memilih jalan yang salah, meski sudah diberi kesempatan untuk berhenti. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Cinta tidak pernah cukup untuk menyelamatkan seseorang yang menolak kejujuran. Kesetiaan tidak akan berguna jika dipelihara bersama kebohongan. Farhan telah membayar mahal untuk kebenaran yang ia hindari. Ia kehilangan segalanya demi sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar ia miliki. Dan aku, yang selama ini berdiri di balik ketenangan, akhirnya benar-benar melangkah keluar dari bayangannya. Kebenaran telah berdiri tegak di tengah kami. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar, tidak bisa dihindari. Ia menghancurkan Farhan. Namun, di saat yang sama, ia membebaskanku. Aku selalu mengira kehancuran datang dengan suara keras. Teriakan, amarah, dan benturan yang memekakan telinga. Namun, ketika kehancuran Farhan benar-benar terjadi, yang kudengar justru keheningan. Sunyi yang panjang, dingin, dan menekan, seperti ruang kosong setelah sesuatu yang besar runtuh. Hari itu, aku menerima kabar bukan dari Farhan, melainkan dari orang lain. Seseorang yang dulu sering disebut Farhan sebagai rekan, kini menyebut namanya dengan nada hati-hati, seolah takut ikut tercemar. Masalahnya sudah tidak bisa ditutup, katanya di ujung telepon. Semua terbuka. Aku mengucapkan terima kasih singkat, lalu menutup sambungan. Tanganku bergetar, bukan karena terkejut, melainkan karena akhirnya aku tahu bahwa fase paling gelap dalam cerita ini telah mencapai ujungnya. Farhan tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi berlari. Dunia telah menariknya keluar dari persembunyian dengan paksa. Aku bertemu Farhan beberapa hari kemudian, untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai istri, bukan pula sebagai tempat berlindung. Kami bertemu karena ada satu hal tersisa yang harus diselesaikan, satu simpul terakhir yang perlu dilepaskan. Ia menungguku di tempat yang sama seperti pertemuan sebelumnya, tetapi kondisinya jauh lebih buruk. Tubuhnya tampak menyusut. Bahunya turun, seolah menanggung beban yang terlalu berat. Wajahnya tidak lagi menyimpan perlawanan. "Kamu datang," katanya lirih. "Aku datang untuk menutup semuanya," jawabku. Ia mengangguk. "Aku mengerti." Kami duduk berhadapan, dengan jarak yang terasa lebih jauh daripada sebelumnya. Di meja,
Ada berkas terakhir yang memastikan aku benar-benar terlepas dari segala keterkaitan dengannya. Kali ini, tidak ada drama. Tidak ada penundaan. Aku kehilangan rumah, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya, tetapi tidak terkejut. Kamu masih punya dirimu sendiri. Ia tersenyum pahit. Itu pun hampir tidak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada batas yang harus kujaga. Jika aku terlalu dekat, aku akan kembali terseret ke pusaran yang sama. Aku salah memilih. Lanjutnya, aku salah memahami kebebasan. Kebebasan bukan berarti lepas dari tanggung jawab, ucapku pelan. Ia justru menuntut kejujuran. Farhan menunduk. Aku baru paham setelah semuanya diambil dariku. Aku menghela napas panjang. Pelajaran paling mahal memang sering datang terakhir. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu tidak akan kembali, kan? Pertanyaan itu menggantung, penuh harap yang terlambat. Tidak, jawabku tegas. Aku sudah memilih hidupku sendiri. Kalimat itu tidak keluar dengan kebencian. Ia keluar dengan kepastian. Aku tidak lagi ragu. Aku tidak lagi menimbang-nimbang. Aku tahu, kembali berarti mengkhianati diriku sendiri. Saat Farhan menandatangani berkas terakhir, tangannya gemetar hebat. Pena hampir terjatuh. Aku memperhatikannya dalam diam. Di momen itu, aku tidak melihat laki-laki yang dulu kucintai, melainkan seseorang yang sedang membayar harga dari setiap keputusan yang ia buat. Setelah semuanya selesai, Farhan tidak langsung pergi. Ia duduk diam, menatap meja kosong. Aku sendirian sekarang, katanya. Aku berdiri, merapikan tasku. Kesendirian tidak selalu buruk. Ia bisa menjadi tempat untuk belajar. Ia mengangguk pelan, tanpa menatapku. Terima kasih karena kamu tidak membenciku. Aku berhenti sejenak. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak ingin hidup di antara kebohongan. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup di belakangku, dan kali ini, tidak ada rasa kehilangan. Yang ada hanya kelegaan yang dalam. Seperti seseorang yang akhirnya keluar dari ruangan pengap setelah terlalu lama bertahan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Tidak serta-merta bahagia, tetapi lebih jujur. Aku mulai benar-benar menata hidupku. Aku mencari tempat tinggal yang tetap, mengatur ulang rencana yang sempat tertunda, dan mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang membuatku merasa utuh. Aku belajar mendengarkan diriku sendiri. Belajar mengatakan tidak. Belajar menerima bahwa tidak semua hubungan perlu diselamatkan, terutama jika harus mengorbankan diri sendiri. Sesekali, kabar tentang Farhan masih terdengar. Proses yang ia jalani tidak mudah. Nama baiknya hancur. Lingkaran pertemanannya menyempit. Ia harus menghadapi konsekuensi tanpa pelindung. Aku tidak ikut bersedih, tetapi juga tidak bersukacita. Aku hanya berharap ia benar-benar belajar. Karena hidup tidak pernah kejam tanpa alasan. Ia hanya jujur. Suatu malam, aku duduk sendirian, menatap langit dari jendela kecil di tempat tinggalku yang baru. Aku teringat diriku yang dulu. Perempuan yang memilih diam demi menjaga keutuhan, meski harus mengorbankan suara sendiri. Kini, aku berbeda. Aku masih lembut, tetapi tidak lagi membiarkan diriku diinjak. Aku masih tenang, tetapi tidak lagi mengabaikan tanda bahaya. Aku memahami bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah penjara yang tampak indah dari luar. Farhan telah membayar harga dari pilihannya. Harga itu mahal, dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Ia kehilangan kebebasan yang ia kejar, karena ia mencarinya di tempat yang salah. Dan aku, yang dulu dianggap terlalu diam, akhirnya menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan untuk memilih hidup tanpa rasa takut, tanpa kebohongan, tanpa harus menunggu seseorang berubah. Aku tidak langsung merasa bahagia setelah semuanya berakhir. Hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada garis lurus dari luka menuju senyum. Yang ada hanyalah hari-hari sunyi yang harus kulalui dengan jujur, tanpa sandaran, tanpa peran yang bisa kusembunyikan di baliknya. Aku tinggal sendiri sekarang. Ruang kecil dengan jendela menghadap ke jalan yang tidak terlalu ramai. Setiap pagi, cahaya masuk perlahan, menyentuh lantai, mengingatkanku bahwa waktu tetap berjalan meski aku sempat berhenti lama. Aku belajar menikmati kesederhanaan itu.
menyeduh minuman hangat tanpa tergesa, merapikan tempat tidur tanpa beban, mendengarkan pikiranku sendiri tanpa takut tenggelam. Aku sering teringat Gesti yang dulu. Perempuan yang mengira ketenangan adalah cara terbaik untuk mencintai. Yang percaya bahwa kesabaran bisa mengubah segalanya, bahkan kebohongan yang dipelihara dengan rapi. Kini aku mengerti, diam bukan selalu tanda kedewasaan. Kadang ia hanya bentuk ketakutan yang dibungkus dengan kepasrahan. Aku tidak membenci Farhan. Perasaan itu tidak tumbuh, meski ada cukup alasan untuk itu. Yang ada hanyalah jarak emosional yang sehat. Aku tidak lagi menoleh ke belakang untuk mencari penjelasan tambahan. Semua sudah cukup jelas. Kebohongan, ketika dibiarkan, akan tumbuh menjadi monster yang memakan apapun di sekitarnya, termasuk orang yang menciptakannya. Sesekali, aku masih mendengar kabarnya. Tidak detail, tidak pula dekat. Hanya potongan informasi yang lewat begitu saja. Aku tidak merasa perlu mengetahui lebih banyak. Hidupnya bukan lagi tanggung jawabku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena mengatakan itu pada diriku sendiri. Aku mulai membangun rutinitas baru. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele kini menjadi penopang. Aku kembali menulis, kembali membaca, kembali berbincang dengan orang-orang tanpa harus menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Aku belajar menyebutkan kebutuhanku tanpa takut dianggap berlebihan. Aku belajar menolak tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Ada malam-malam ketika kesepian datang tanpa permisi. Saat itu, aku tidak melawannya. Aku duduk bersamanya, membiarkannya berlalu. Aku tahu, kesepian bukan musuh. Ia hanya pengingat bahwa aku sedang berdiri sendiri, dan itu tidak selalu buruk. Yang paling mengejutkanku adalah perubahan di dalam diriku. Aku tidak lagi merasa kecil saat memilih diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa egois saat melindungi batas. Aku tidak lagi mengukur nilai diriku dari penerimaan orang lain. Aku bangkit bukan dengan teriakan, melainkan dengan langkah-langkah pelan yang konsisten. Setiap keputusan kecil yang kuambil dengan sadar adalah kemenangan yang dulu tidak pernah kuberi makna. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah bahwa cinta sejati tidak pernah meminta seseorang menghilang demi bertahan. Ia tidak tumbuh di atas kebohongan. Ia tidak membutuhkan pengorbanan yang mematahkan diri sendiri. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku. Aku tidak menyusunnya dengan detail berlebihan. Untuk saat ini, cukup bagiku untuk tahu bahwa aku jujur pada diriku sendiri. Bahwa aku hidup tanpa harus menutup mata pada tanda-tanda yang dulu kuabaikan. Aku adalah Gesti. Perempuan yang pernah diam terlalu lama. Perempuan yang pernah terluka karena percaya tanpa syarat. Dan kini, aku adalah perempuan yang bangkit dari sunyi. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Melainkan untuk hidup dengan utuh, tanpa rasa takut. Dan tanpa harus kehilangan diriku sendiri lagi. Tamat.